Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Aji Wicaksana, mahasiswa Prodi Manajemen dari Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai demokrasi di Indonesia dan tanggapan saya mengenai pemilu 2024 mendatang. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata demokrasi. Pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase perubahan, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Pada 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan terpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Pada masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap undang-undang dan Pancasila, seperti pembentukan nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Yang ketiga, yaitu demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Pada tahun 1996 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Namun, pada masa ini juga masih dihantui dengan penyimpangan mengenai demokrasi. Yang keempat, demokrasi reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi. Ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Satu, pertama yaitu adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Menurut saya, demokrasi merupakan hak asasi manusia untuk mengutarakan pendapat, kritik, dan saran mengenai pemerintahan di Indonesia. Namun, demokrasi di Indonesia menurut saya masih kurang. Saya pernah mendengar beberapa plesetan mengenai pengertian demokrasi di Indonesia, yaitu yang demo akan dikerasi. Seperti contohnya aksi unjuk rasa mahasiswa mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law kemarin pada Oktober 2020 dan rancangan undang-undang Cipta Kerja pada April 2023 yang akhirnya dikerasi oleh aparat keamanan.
Pemilu merupakan penerapan dari demokrasi karena di dalamnya mengandung peranan masyarakat untuk penentuan pemimpin pemerintahan negara. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu 1 suara. Tanggapan saya mengenai pemilu 2024 yang akan datang, kita sebagai mahasiswa yang berkewarganegaraan Indonesia dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membantu mensukseskan pemilu 2024 yang akan datang agar sesuai dengan asas luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, jujur, dan adil. Mari kita gunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin Indonesia yang akan datang agar dapat memajukan Indonesia dalam aspek apapun, ya semisal aspek budaya, aspek perekonomian, dan aspek pendidikan agar lebih maju untuk Indonesia ke depannya. Siapapun presidennya, yang penting tidak mempengaruhi harga beras. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.